Rizky Billar dan Lesti Kejora kini tengah menjadi sorotan usai keduanya baru-baru ini pamer kemesraan di depan publik yang seakan-akan ingin menunjukkan kepada masyarakat luas jika hubungan keduanya kini sudah benar-benar harmonis. Seperti belum lama ini beredar foto dan video Rizky Billar dan Lesti yang sedang bercengkrama di sebuah pedesaan. Dikabarkan Rizky dan Lesti kini sedang menikmati honeymoon keduanya. Sontak saja kemesraan Rizky dan Lesti mendapatkan banyak tanggapan dari warganet. Tentu saja kasus KDRT yang dialami oleh Lesti dan yang diduga dilakukan oleh Rizky Billar masih hangat di ingatan publik. Kini Lesti tampak begitu bahagia saat honeymoon keduanya bersama dengan Billar, jika dilihat dari senyuman di bibirnya yang mengembang. Lantas, seperti apakah tanggapan pakar mikroekspresi yang juga seorang psikolog dalam melihat kemesraan Rizky Billar dan Lesti Kejora? Dan benarkah pula Lesti sudah sembuh dari luka trauma KDRT yang pernah dialaminya? Ketika mereka di KDRT, kemudian balik lagi rujuk, ada yang namanya fase honeymoon. Apa itu fase honeymoon? Si pelaku akan menunjukkan tabiat yang baik, sering memuji pasangannya. Pokoknya masa kayak zaman-zaman pacaran dulu gitu loh. Sehingga pasangannya merasa diyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Bahwa pasangan saya sudah berubah. Ya emang begitu fasenya. Jadi jangan kaget bagi pemirsa kok nggak mendapatin seperti harapan mereka yang Lesti yang trauma. Tapi malah kayak Lesti yang cinlok, kayak Lesti tuh happy banget, enjoy. Malah kelihatan ya ada muka ekspresi. Bunda ngelihat ada ekspresinya Lesti itu seperti terharu gitu. Ini terharu kenapa ya Dedek Lesti ya? Apakah karena ngerasa, aduh bersyukur saya nggak meneruskan laporan tersebut. Ternyata Kakak Billar gak seperti dugaan saya, dia baik. Ya iya memang, semua pelaku KDRT setelah rujuk pasti akan menunjukkan tadi. Perilaku honeymoon memang perilaku yang nyayangin pasangannya, muji pasangannya, selangit dah pokoknya. Emang itu ciri-ciri kejadian dari KDRT. Jadi Bunda nggak kaget ngelihat itu video foto mesranya Billar ke Lesti, terus Lesti yang posenya seperti itu, nggak kaget. Bahkan Bunda mikir, wah Lesti jangan-jangan nih merasa bersalah nih. Kenapa ya kok Billar baik kayak gini? Tega banget saya melaporkan beliau. Oh gitu. Kita lihat aja Dedek Lesti ini di prank sama Billar apa tidak. Karena apa? Karena kalau Billar itu ternyata masih menjadi pelaku KDRT, ini kan sekarang masih fase bulan madu, honeymoon. Ntar kita lihat deh. Karena setelah fase bulan madu ada namanya fase penyemaian bibit. Bibit apa? Bibit kekerasan. Mulai deh yang mesra-mesra mulai galak lagi, mulai ada ketegangan, mulai dikit-dikit ada ada suara keras, mulai ada bentakan. Nah itu kembali lagi ke habit semula. Untuk Dedek sama Billar ya mudah-mudahan kedepannya semakin jadi pribadi yang lebih baik, lebih santun, ya lebih istiqomah lah. Harapan saya sih buat mereka berdua ya ingat sama Sang Halik. Pasti akan selalu berdoa yang lalu biar berlalu buat pembelajaran satu sama lain untuk kedepannya lebih baik. Karena sesuatu hal ya kita harus merasakan, bukan harus merasakan hal yang tidak baik, tapi setidaknya kita manusia itu pasti akan merasakan hal kayak gitu. Cuman tingkatnya berbeda-beda. Mudah-mudahan kedepannya lebih apa ya? Ya selayaknya pasangan sih kan. Apalagi mereka udah punya anak. Ya harus menyayangi anak lah, lebih fokus ke anak. Cari rezeki buat anak, buat apa lebih fokus ke situ aja sih, supaya keluarga mereka juga tentram sampai tua nanti.
benar-benar bahagia, bahkan Dede Lesti kelihatan seperti terharu banget gitu ya. Dan kalau kita lihat dari video atau foto yang beredar pasca hubungan mereka, malah kelihatannya itu mereka seperti honeymoon ya, kayak pengantin baru lagi, bener nggak? Kayak malu-malu kucing, kayak ya seperti dulu lah. Gimana sih pada waktu Bilar PDKT? Sebenarnya lepas enjoy iya, tapi nih ada tanda tanyanya ya. Waktu Bunda perhatikan video ketika Bilar itu main futsal yang pas di malam hari, inget kan pemirsa? Itu Bilar kan posisi tubuhnya santai banget. Tapi setelah menyadari ada kamera di situ, itu tubuhnya langsung nggak santai lagi, langsung tegang. Kayaknya Bilar yang trauma ya pemirsa, dengan kamera, dengan hujatan dari netizen gitu ya. Sementara Lestinya kok kebalik, harusnya kan Lesti yang trauma ya pemirsa. Banyak hujatan dari netizen, ada kekhawatiran ini nanti aktivitasnya masuk di media, jadi Bilar merasa di bawah sadarnya saya harus menjaga sikap. Karena kan sempat abis tuh dicaci maki sama netizen. Bilar yang romantis ternyata gaplokan ya. Yang menghebohkan warganet tidak hanya perihal hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang kembali harmonis, tetapi juga soal bubarnya Leslar Entertainment yang dikabarkan harus gulung tikar pasca drama kasus KDRT yang berakhir dengan perdamaian, juga cukup mengejutkan banyak orang. Bubarnya Leslar Entertainment ditengarai sebagai efek domino yang tidak lepas dari kisruh rumah tangga keduanya saat diterpa permasalahan KDRT yang berujung pelaporan sebelum keduanya kembali berdamai. Dan yang mengejutkan, di media sosial beredar sebuah video yang memperlihatkan momen perpisahan para karyawan di rumah produksi Leslar Entertainment. Meski begitu, mereka terlihat begitu akrab satu sama lain dan berusaha saling menguatkan. Bubarnya Leslar Entertainment juga dibenarkan oleh orang terdekat Lesti dan Bilar sendiri. Lantas, seperti apakah tanggapan seorang pakar media sosial dalam menanggapi bubarnya Leslar Entertainment? Benarkah bubarnya Leslar Entertainment lantaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora lebih memilih fokus dalam memperbaiki keluarga kecil mereka yang sempat terancam kandas? Semalam kan memang teman-teman itu ngumpul ya, memang ada diskusi sebelumnya kan, memang Lesti dan Bilar mau datang. Maksudnya pengen teman-teman karyawan Leslar ini pengen tahu seperti apa sih ke depannya. Memang kita juga udah mikirin lah, pasti kalau memang kita secara ini kita jalanin kayaknya bukan berat, tapi kita melihat pertimbangannya Lesti dan Bilar mungkin akan lebih intim ke keluarga lah, ke Abang El. Jadi mungkin kalau kita terusin juga kayaknya ya susah ya, karena mereka juga maksudnya lebih intim lah untuk memperbaiki diri satu sama lain kan dengan atas kejadian kemarin ya. Yang jelas saya dan teman-teman ya sudah tidak terlibat dari Leslar Entertainment sendiri karena memang sudah nggak aktif. Itu saya bilang tadi, kalaupun aktif apa yang mau kita bikin juga kan, mereka juga lagi sibuk dengan keluarga kecil mereka. Hari ini ya memang saya sendiri pribadi dan teman-teman yang lain, karyawan yang lain memang sudah tidak terlibat di LA sendiri, di Leslar Entertainment sendiri. Tapi kalau hubungan secara personal dengan mereka berdua sih ya kita tetaplah silaturahmi, tetap kita family, kerabat, sahabat. Tapi kalau untuk pekerjaan memang kita sudah tidak dilibatkan lagi. Ya sudah, apapun itu yang terpenting ya membuat kita satu sama lain ya jadi lebih cair. Artinya gini loh, kemarin juga kalau saya ada kerjaan di luar sana mau ngambil kan nggak mungkin juga. Terus kondisinya di Leslar Entertainment sendiri kemarin juga masih belum ada kegiatan sama sekali.
Jadi ya udahlah kita ya sama-sama ikhlas lah. Artinya kita saling mendoakan satu sama lain, mendoakan mereka berdua supaya ya lebih baiklah ke depannya, jadi pribadi yang lebih baik, lebih sukses pastinya. Begitu juga harapan kita karyawan, doa sebaliknya lah buat kita dari mereka ya sama lah. Tidak ada kerjasama lagi dari semalam sih. Artinya memang ya kita juga teman-teman, saya dan teman-teman juga menyadari lah. Kita tidak mau memperpanjang seperti apa ya. Memang kita pikirin secara logika, secara matang, diskus sama teman-teman ya nggak mungkin juga kita teruskan kalau memang mereka juga, maksudnya Lesti ataupun Bilar itu fokus membina rumah tangga. Jadi untuk lebih fokus untuk mereka lah, keluarga kecil mereka ya kita juga nggak bisa menuntut seperti apa-apa. Ya udahlah, itu buat kebaikan kita dan mereka ya udah. Nah, postingan ya pasti ada dampaknya ya, postingan dari salah satu krunya tersebut yang bilang ya terima kasih kerjasamanya selama ini, seolah-olah mengucapkan kata perpisahan, ya merupakan pertanda bahwa memang pasti akan ada layoff, pasti akan ada nggak tahu mungkin pengurangan karyawan karena memang kondisinya memang tidak memproduksi konten untuk sudah selama ini. Jadi ya pasti sih di satu sisi, dari satu sisi pundi penghasilan pasti akan menurun, dan tapinya ya itu bagian dari strategi bisnis. Jadi poinnya sebenarnya walaupun mungkin Leslar Entertainment nggak tahu bubar ataupun sekedar cooling down, saya pikir ya pendapatan pasti berkurang, tapi tentunya mereka tidak akan menjadi dalam tanda kutip miskin ya. Mereka masih punya beberapa pundi-pundi penghasilan lainnya, dan saya yakin sih, saya tidak yakin mereka akan bubar, tapi lebih ke cooling down aja. Justru sebenarnya respon makin rame ya. Ya dengan kasus ini orang makin banyak komen. Kalau ngomongin engagement akan semakin lebih tinggi. Orang banyak nge-like, orang banyak komen. Nggak peduli komennya negatif ataupun positif. Tetapi saya pikir memang untuk ngomongin jangka panjang, strategi yang dilakukan Leslar ini buat saya sih bisa jadi merupakan langkah yang baik. Karena apa? Bagaimana mereka mengendapkan dulu hiruk pikuk ini gitu ya. Rizky Bilar sudah kita tidak lihat berapa ini muncul di publik ataupun medsos. Lesti sudah mulai muncul kembali, sudah mulai posting juga di Instagramnya, di short YouTube-nya juga sudah ada gitu ya postingan-postingan dia. Tapi ya ini kita lihat bahwa memang pandangan publik tentunya kan yang paling negatif ditujukan kepada Rizky Bilar. Nah ini yang memang dalam tanda kutip mungkin diumpetin dulu, nunggu kondisi tenang baru muncul lagi entah kapan. AdSense yang masuk tentunya bisa perhitungan, tapi saya sendiri tidak bisa karena saya tidak memantau gitu ya berapa subscriber, berapa viewersnya, kemudian jatuh dari berapa menit itu berapa engagementnya dan lain sebagainya akan sangat sulit. Tapi memang perkiraan saya sempat baca penghasilan Leslar Entertainment ini dari YouTube channelnya aja sudah mencapai di angka 30 juta sampai ratusan juta per bulan ya. Jadi ya tergantung dengan viewersnya seperti apa. Jadi ya memang kalau diomongin pendapatan berkurang ya, tapi kalau ngomong istilahnya ini akan membuat pasangan ini jadi bangkrut sih masih jauh sih ya. Saya pikir masih banyak pundi-pundi penghasilan yang lain. Kalau untuk itu sehingga kita juga kan kemarin kita nggak ada kerjaan, tetap kita kok maksudnya masih dipenuhin gaji kita. Bahkan ya reward lah sedikitnya, bukan apa-apa sih, maksudnya ya apresiasi, dan mereka juga alhamdulillah mereka penuhin untuk karyawan. Ya alhamdulillah, maksudnya memang tidak ada hal-hal yang sifatnya finansial goyang, enggak lah. Dengan kondisi sekarang buat saya sih bagus, karena apa, quote unquote akan mempercepat orang lupa akan kasus. Kita kan paham ya bahwa bangsa kita ini bangsa pemaaf dan pelupa. Nah dengan mendeaktifkan akun dan juga menonaktifkan YouTube Leslar Entertainment, saya pikir Rizky Bilar mungkin bisa akan kembali lebih cepat untuk kembali menjadi pesohor ya, menjadi selebritis. Karena apa? Ya itu tadi, strategi komunikasi harus dijalankan dengan baik. Lesti harus tampil ke publik dengan kembali menjadi wanita manis gitu ya, istri yang baik hati dan ibu yang baik. Tentunya Rizky Bilar akan terangkat kembali namanya, akan pulih kembali namanya, dan mungkin semuanya juga akan kembali seperti sedia kala.